Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas 7.3 tentang beberapa integral trigonometri. Sudah saya pilih soal nomor 1 sampai 10. Itu adalah di video bagian pertama. Berikutnya akan saya lanjutkan untuk video bagian keduanya. Akan saya pilihkan soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Oke, kita mulai dari soal nomor 11. Integral sin pangkat 43T kali cos pangkat 43T ya. Nah, kita lihat karena di sini dua-duanya pangkat genap, sin pangkat 4, cos juga pangkat 4, maka saya gunakan rumusnya, saya gunakan sin pangkat 43T ini adalah sin kuadrat di pangkat 2. Nah, sin kuadrat 2T, sin kuadrat 2T itu adalah 1 kurang cos 6T per 2, itu ya. Kemudian dikuadratkan lagi, karena dia sin kuadrat pangkat 4 ya, sin kuadrat pangkat 2. Berarti ini saya kuadratkan lagi. Dan kemudian cos pangkat 4 3T, itu saya cos kuadrat 3T, saya pangkat 2 kan. Nah, cos kuadrat 3T itu adalah 1 tambah cos 6T kuadrat. Itu ya, kuadrat saya letakkan di luar, per 2. Ini juga saya pangkat 2 dt gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 2 4, 4 kali 4 di bawah adalah 16, seper 16 integral 1 kurang cos 6T kali 1 tambah cos 6T. Ini saya pangkat 2 seperti ini, saya gabungkan supaya lebih gampang saya menjabarkannya. 1 kurang cos kali 1 tambah cos itu adalah 1 kurang cos kuadratnya, sama dengan seper 16 integral itu adalah 1 kurang cos kuadrat 6T di pangkat 2 dt ya. Nah, sekarang saya akan jabarkan lagi. Seper 16 integral dari 1 kurang 2 cos kuadrat 6T ditambah cos pangkat 4 6T dt ya. Sama dengan, ini akan saya buat jabarkan lagi rumusnya pakai rumus identitas cos kuadrat 6T. Di sini juga nanti akan saya buat menjadi cos kuadrat 6T di pangkat 2. Jadinya cos pangkat 4 ya. Oke, sama dengan, saya lanjutkan di bawah, sama dengan seper 16 integral 1 kurang 2 cos kuadrat 6T itu adalah 1 tambah cos 12T dibagi 2. Itu adalah cos kuadrat 6T tambah cos pangkat 4. 6T adalah cos kuadrat 6T di pangkat 2. Jadi cos kuadrat 6T itu adalah 1 tambah cos 12T per 2, semuanya di pangkat 2 ya. Oke, ini adalah dt di belakang. Oke, berikutnya ini saya bisa coret 2 atas dan 2 bawah. Kemudian sama dengan seper 16 integral. Di sini 1 kalikan ke dalam, 1 min 1 habis ya. Kemudian menjadi minus cos 12T tambah seperempat ya. 2 di bawah pangkat 2 tarik ke depan seperempat. Saya jawabkan 1 tambah cos 12T menjadi 1 tambah 2 cos 12T tambah cos kuadrat 12T. Oke, ini integralnya terhadap dt gitu. Berikutnya sama dengan seper 16 integral dari uh, cos 2 min cos 12t dengan min cos 12t tambah seperempat 1 tambah 2 cos, ini seperempat saya kalikan ke dalam saja ya. Di seperempat di sini saya kalikan ke dalam itu tambah seperempat tambah seperempat kali 2 menjadi setengah gitu. Setengah cos 12t tambah seperempat dikali dengan cos kuadrat 12t seperempat cos kuadrat 12t langsung saya ubah menjadi 1 tambah cos 24t gitu ya dibagi 2
integralnya adalah terhadap dt. Oke, berikutnya ini adalah sama dengan /16 integral minus cos 12t tambah 1/4 tambah setengah cos 12t tambah dikalikan ke dalam, berarti kita bahas 1/8 tambah 1/8 cos 24t dt. Oke, sama dengan kita bisa langsung integralkan sekarang. Hasilnya adalah 1/16 integral dari minus cos 12t adalah minus 1/12 sin 12t tambah integral 1/4 dt adalah 1/4t tambah integral dari setengah cos 12t 1/12 kali setengah ini 1/24 sin 12t tambah 1/8 menjadi 1/8t tambah kemudian ini 1/8 kali 1/24 8 kali 24 itu 192 1/192 sin 24t. Oke, sekarang kita hanya tinggal menyederhanakannya. Ini menjadi 1/16. Kita lihat apakah ada yang bisa digabungkan. Di sini kita bisa gabungkan. Ya. Ini min 1/12 tambah 1/24. Jadinya adalah sama-sama sin 12t. Berarti menjadi minus 1/12 sin 12t ya. Min 2/24 min 2 tambah oke. Kemudian tambah 1/4 tambah 1/8t ini adalah 3/8t. Kemudian ditambah 1/192 sin 24t. Ditambah dengan C. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 11. Oke, berikutnya saya akan menuju ke soal nomor 13. Oke, integral sin 4y cos 5yd ya. Kita lihat ininya tidak sama. Tentu kita harus gunakan rumus identitas yang lain ya. Satu 4y, yang satunya cos 5y. Kita gunakan rumus identitas mengubah sin kali cos menjadi penjumlahan. Yaitu adalah integral dari setengah ya, rumus identitas trigonometri mengubah perkalian menjadi penjumlahan. Sin kali cos adalah sin dari A tambah B. Oke ya. Tambah sin A kurang B, 4Y kurang 5Y adalah minus Y dy. Sama dengan setengah saya tarik ke depan, integral sin 9Y dikurang sin Y dy. Oke, sehingga saya dapat langsung integralkan. Setengah kali integral sin 9Y adalah minus 1/9 cos 9Y dikurang integral sinnya adalah min cos Y, sehingga jadi plus cos Y ditambah dengan C. Ini adalah jawaban untuk penyelesaian soal nomor 13. Oke, kita coba lihat soal yang lain. Soal nomor 13, kita menuju ke soal nomor 15. Oke, integral lagi-lagi sin dan cos-nya berpangkat genap kedua-duanya, sehingga kita harus gunakan rumus sin kuadrat dan cos kuadrat dari sini. Oke, sama dengan integral sin pangkat 4, saya gunakan sin kuadrat di pangkat 2. Integral sin kuadrat, formulanya adalah 1 kurang cos 2 theta, theta yang W per 2 menjadi 1 kurang cos W per 2. Sekarang pangkat 4, berarti ini di pangkat 2 lagi. Cos kuadrat W per 2 adalah 1 tambah cos W dibagi 2. Ini adalah dW. Oke. Sama dengan, ini 2 kuadrat kali 2 yang di sini jadinya 1/8. Jadi 1/8 integral. Saya jabarkan 1 kurang cos W kuadrat menjadi 1 kurang 2 cos W
tambah cos kuadrat W dikali dengan 1 tambah cos W dW. Oke, sama dengan kita coba jabarkan perkalian ini. Enggak, saya dapat 1/8 integral. Sebelum saya kalikan, ini bisa saya jabarkan cos kuadrat W. Ya. Cos kuadrat ini bisa kita jabarkan terlebih dahulu. Saya kalikan 1 kali 1, 1 tambah cos W kurang 2 cos W kurang 2 cos kuadrat W tambah cos kuadrat W tambah cos pangkat 3W dW. Jadi sebelum kita integralkan, kita sederhanakan dulu. Jadi 1/8 integral di sini bisa menjadi min cos W 1 dikurang cos W. Kemudian yang di sini menjadi minus cos kuadrat W ditambah cos pangkat 3W dW ya. Sama dengan 1/8. Terus jabarkan dulu, saya sederhanakan integral 1 dikurang cos W dikurang cos kuadrat W diubah lagi menjadi 1 tambah cos 2W ya. Cos 2W per 2. Ini dia dW tambah cos pangkat 3-nya saya pisahkan sendiri untuk integral 1/8 integral cos pangkat 3W dW ya. Jadi integral cos pangkat 3W saya pisahkan karena ini nanti akan menggunakan cara pemisalan ya. Sama dengan 1/8 integral. Di sini nanti min setengah, 1 kurang setengah adalah setengah. Itu ya, kurang cos W, kemudian dikurang cos 2W dW ditambah 1/8 integral cos pangkat 3W dW. Oke, untuk sebelah kiri kita bisa langsung integralkan. Nah, bagaimana untuk sebelah kanan integral cos pangkat 3W? Nah, di sini akan saya kerjakan secara terpisah. Untuk integral cos pangkat 3W dW, saya kerjainnya menjadi integral cos kuadrat W kali cos W dW seperti ini. Kemudian cos kuadratnya saya jadikan menjadi 1 kurang sin kuadrat W kali cos W dW sama dengan integral cos W dW dikurang integral sin kuadrat W cos W dW ya, seperti ini. Sehingga sama dengan integral cos W adalah sin W dikurang integral sin kuadrat W cos W. Ini adalah menjadi dengan menggunakan pemisalan ya. Di bagian 7.1 dan 7.2 kita sudah pernah bahas. Ini saya bisa mengubah dia menjadi sepertiga sin pangkat 3 W. Ini hasilnya integral sin kuadrat W cos W dW. Dengan menggunakan pemisalan, misalkan U sama dengan cos W, saya dapat integralnya adalah sepertiga sin pangkat 3W. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 1/8. Integral setengah ini adalah setengah W. Integral cos W adalah sin W. Integral cos 2W adalah setengah sin 2W tambah 1/8 dari integral dari cos pangkat 3W adalah sin W dikurang sepertiga sin pangkat 3W ditambah dengan C. Terakhir baru kita sederhanakan apa mana yang bisa kita gabungkan ya. Oke, saya kalikan ke dalam 1/16W dikurang 1/8 sin W dikurang 1/16 sin 2W ditambah 1/8 sin W dikurang 1/24 sin pangkat 3W ditambah dengan C. Ini adalah hasil akhirnya. Sekarang kita lihat apakah ada yang bisa kita gabungkan.
Di sini adalah min 1/8 dan sini plus 1/8. Jadi kita bisa coret. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/16W dikurang 1/16W dikurang 1/16 sin 2W itu ya 1/16 sin 2W dikurang 1/24 sin pangkat 3W ditambah dengan C. Oke, ini hasil akhir dari integralnya. Soal nomor 15. Berikutnya saya akan coba bahas soal nomor 17. Oke, integral dari X kali cos kuadrat X sin X dx. Di soal sudah ada dikasih bantuan menggunakan integral parsial ya. Jadi dalam penggunaan integral parsial, kita harus jeli dalam memilih mana bagian yang kita misalkan sebagai U, mana yang sebagai dv. Yang kita misalkan sebagai U itu yang kita turunkan, yang kita misalkan sebagai dv itu yang kita integralkan. Oke, nah dalam konsepnya ada trik yang namanya lihat gitu ya. Kita lihat yang di depan nih aljabar itu X kita dulukan, berarti kita turunkan trigonometri. Berikutnya itu yang kita integralkan. Jadi saya gunakan cara table. Ini adalah X yang akan saya turunkan nanti. Kemudian ini adalah cos kuadrat X sin X. Ini akan saya integralkan nanti ya. Oke, kita mulai. X saya turunkan jadi 1. 1 saya turunkan jadi 0. Selesai sampai batas itu. Kemudian integral dari ini, ya, integral dari cos kuadrat X sin X dx. Oke, ini dengan cepatnya saja, ya, saya bisa ubah menjadi integral cos kuadrat X sin X dx. Saya langsung ubah menjadi D cos X per min 1. Ya. Dia langsung menjadi sin X dx. Sehingga hasilnya adalah minus 1/3 cos pangkat 3X. Ya, ini hasil integralnya. Minus 1/3X cos pangkat 3X. Ini hasil integralnya. Berikutnya, karena batas yang sampai 0 di sini, jadi saya harus integralkan sekali lagi. Ya, ini integral yang pertama. Berikutnya, saya harus integralkan sekali lagi minus 1/3 cos pangkat 3X dx. Atau sama dengan min 1/3 integral cos pangkat 3X dx. Bagaimana mengintegralkan cos pangkat 3X dx? Oke, dengan menggunakan dari bagian 7.1 dan 7.2 yang sudah kita bahas, ini saya bisa menggunakan minus 1/3 integral cos pangkat 3 adalah cos kuadrat X kali cos X, ya gitu ya. Nah, cos kuadrat langsung saya ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Ini adalah cos kuadrat dikali cos X dx sama dengan minus 1/3 integral 1 kali dengan cos X. Saya pisahkan jadi 2 buah integral cos X dx tambah min 1/3 kali dengan ke min sin kuadrat ya. Jadi tambah 1/3 integral sin kuadrat X cos X dx sama dengan min 1/3 integral cos X adalah sin X tambah 1/3 integral sin kuadrat X cos X dx. Saya langsung ubah menjadi D dari sin X gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Saya langsung ubah menjadi D sin X. Sehingga hasilnya adalah minus 1/3 sin X ditambah 1/3 kali integral sin kuadrat X D sin X. Ini adalah 1/3 sin pangkat 3X. Sehingga hasilnya adalah sama dengan min 1/3 sin X ditambah 1/9 sin pangkat 3X ya. Oke. Nah, ini hasilnya saya tulis di sebelah sini. Ini adalah minus 1/3 sin X
ditambah 1/9 sin pangkat 3X. Oke, ini kemudian berikutnya saya sudah selesai. Sekarang kita langsung kali silang menggunakan integral parsial, yaitu dengan cara seperti ini, kayak kali, kemudian ini kali dengan positif, ini kali dengan negatif. Ya. Sehingga hasil akhir dari integral tersebut adalah minus X per 3 cos pangkat 3X dikurang sepertiga, karena kali negatif jadi tambah sepertiga sin X dikurang 1/9 sin pangkat 3X ditambah dengan C. Oke, ini hasil akhirnya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Di soal berikut ini saya akan pilih 18, saya skip karena 18 dan 17 memiliki bentuk yang sama, integral parsial. Saya akan coba bahas soal nomor 19 ya. Kita lihat. Ini integral dari tangen pangkat 4. Tentu nanti dengan kotangen pangkat 4 ini mempunyai cara yang sama ya. Kita lihat soal nomor 19. Oke, integral tangen pangkat 4X dx. Sebelum kita memulai bahas, di atas sudah ada saya tulis, sudah saya tempelkan, jika yang muncul adalah hanya faktor tangen dan pangkat genap, maka kita harus usahakan memunculkan dia sekang kuadrat di sini ya. Karena di soal ini yang ada adalah tangen, dan tangennya adalah berpangkat genap. Oke, jadi integral saya ubah menjadi tangen kuadrat X kali tangen kuadrat X dx. Berikutnya, tangen kuadrat ini saya coba ubah dulu menjadi, untuk memunculkan uh, sekang kuadrat. Ingat, tan kuadrat itu adalah sekang kuadrat X min 1 kali dengan tan kuadrat X dx. Sama dengan, saya kalikan integral sekang kuadrat X tan kuadrat X dx dikurang. Saya pisahkan integralnya. Integral tan kuadrat X dx. Oke, berikutnya. Saya masih bisa integral sekant kuadrat tan kuadrat dx ini saya bisa menggunakan pemisalan U ya. Oke, berikutnya saya coba sekant kuadrat tan kuadrat ini sekant kuadrat tan kuadrat x dx ini bisa saya ubah menjadi d dari turunan dari sekant x itu ya, kayak turunan sekant adalah tan kuadrat x dx. Atau kamu bisa menggunakan pemisalan U. Dengan misalkan U itu adalah tangen X ya. Oke, saya gunakan substitusi U, tapi saya sudah langsung. Dikurang, integral tan kuadrat saya ubah lagi menjadi sekant kuadrat X min 1 dx. Oke, sama dengan integral sekant kuadrat X d sekant adalah sepertiga sekant pangkat 3X dikurang. Integral sekant kuadrat X dx adalah tan X. Karena turunan dari tan adalah sekant kuadrat. Integral dari min 1 ini adalah dx adalah x ketemu min jadi plus tambah x ditambah dengan c. Oke, ini hasil akhirnya sepertiga sekant kuadrat. Oke, saat ini sini saya perbaiki di sini ya. Ini integral sekant kuadrat tan kuadrat, turunan dari tan adalah sekant kuadrat. Jadi di sini saya ada terbalik, integral tan kuadrat sekant kuadrat dx yang saya ubah menjadi d dari tan x ya. Turunan tan x adalah sekant kuadrat. Ya, ini yang benar. D tan x, turunan dari tan x adalah sekant kuadrat x dx. Jadi d tan x sudah mewakili sekant kuadrat x dx. Jadi hasilnya adalah sini sepertiga tangen pangkat 3x dikurang tan X ditambah X ditambah C. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Oke, untuk video kali ini, bagian kedua, uh, untuk bagian 7.3, integral trigonometri lainnya, kita sampai di sini. Berikutnya akan saya lanjutkan ke 7.4.